Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, membahas kembali ya tentang max, min, rata-rata, dan ulasan sedikit tentang lulus tidak lulus menggunakan fungsi F ya. Dulu pernah kita bahas masalah nilai tertinggi atau max, min, rata-rata. Cuman kita ulas sedikit. Biasanya ini teman-teman guru menanyakan masalah untuk pengaplikasian pada nilai raport ya teman-teman. Untuk nilai raport ini sudah saya buat sebuah rekap tentang nilai hasil ujian mid semester ya. Ini nilainya ya teman-teman. Ini hanya sebatas contoh ya teman-teman. Nanti aplikasinya teman-teman bisa membuat sendiri ya. Nah, kita mulai saja teman-teman. Ini adalah hasil nilainya teman-teman. Sekarang jumlah itu kita menggunakan rumus sum ya. Sum buka kurung, blok dari sini ke kanan ya, tutup kurung. Bentar. Nah, inilah nilainya ya teman-teman. Nilai dari jumlah mata pelajaran yang ini. Sedangkan nilai tertinggi itu sama dengan max ya. Untuk nilai tertinggi sama dengan max. Buka kurung, di blok dari sini sampai bahasa ya. Bahasa Indonesia maksudnya. Tutup kurung, enter ya. Kita tulis bahasa Indonesia di sini. Biar tidak rancu ya, bahasa Indonesia. Ini ya. Besar sedikit ya, kasih type text ya. Nah nilai tertinggi ada di matematika ya teman-teman ya. Nilai terendah coba kita tes. Nilai terendah sama dengan min ya, buka kurung. Nah di blok dari sini tutup kurung, enter ya. Nah ini rumus-rumus ini sudah jadi ya teman-teman, tinggal diklik saja, tarik ke bawah. Nah begitu juga dengan yang ini ya. Nah ini jumlah nilainya ya. Nah, kita rata tengah. Untuk nilai tertinggi juga sama, tinggal ditarik begini ya. Nah caranya max, buka kurung, di blok dari sini maksudnya B5 sampai E5, dari B kolom B baris 5 sampai sini E5 kolom E baris kelima ya teman-teman. Itulah maksudnya yang B5. Nah setelah jadi baru diklik yang ini, tarik ke bawah. Nah, lepas baru rata tengah. Nah, begitu juga dengan nilai terendah. Nilai terendah sama dengan min ya, tulisannya ini min, buka kurung, blok dari B5 yang ini sampai sini ya, tarik coba ya. Nah inilah nilai terendahnya ya. Nilai terendah itu ada 50 di bahasa Indonesia, 60 di yang ini IPS ya, untuk nilai yang masing-masing siswa ya, untuk nilai terendahnya ini. Nah sekarang untuk rata-rata itu sama dengan jumlah keseluruhan dibagi mata pelajaran. Jumlah yang ini dibagi mata pelajaran. Kalau ini jumlahnya 243, berarti dibagi dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah untuk menggunakan yang ini atau rata-rata ini dengan rumus sama dengan average. Nah, tulisannya gini teman-teman. Nah ini klik 2 kali, di blok dari sini sampai sini, tutup kurung, enter. Nah inilah rata-ratanya 60,75 ya. Nah tuh
dari ulasan ini atau dari pelajaran ini, apakah teman-teman sudah bisa ya? Ini hanya pelajaran atau pembahasan yang saya anggap mudah ya teman-teman, karena sudah kita bahas dulu ya. Nah sekarang untuk lulus tidak lulusnya ya. Lulus tidak lulus itu bisa menggunakan sebuah standar ya. Misalnya lulusnya itu kita ambil dari 60 ke atas ya. Nah di bawah 60 berarti tidak lulus ya. Atau standarnya nanti kita pakai yang 65 ya. 65 itu lulus. Kalau di bawahnya itu ngulang atau tidak lulus ya. Nah untuk rumusnya tinggal sama dengan if buka kurung ya teman-teman ya. If buka kurung. Nah, yang ini ya. Berarti lebih besar sama dengan standarnya 65 ya. Nah, koma, tanda koma di sini karena menggunakan tanda koma ya. Koma untuk pemisah text value true-nya, tanda petik ya, lulus ya, lulus. Nah, tanda petik, koma, tanda petik, tidak lulus langsung, tidak lulus, tidak lulus, tanda petik, tutup kurung. Nah, enter teman-teman ya. Jika ya bahasanya ini kayak gini ya, jika rata-rata ya, rata-rata atau I5 ya, I5 sama dengan atau lebih besar sama dengan 65, maka dia lulus ya, lulus. Berarti kalau di bawah 65 tidak lulus ya, meskipun 61, 62, 63 ya, 64,5, pokoknya di bawah 5 berarti itu tidak lulus. Nah, tekan enter. Nah, kenapa tidak lulus? Nah, di sini ada 60,75 ya. Nah, coba kita tarik. Nah, yang lulus adalah ini ya. Yang lulus ini ya, ini lulus 61, lulus, 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 lulus. Yang tidak lulus ada 4 ya. Nah, 4 bisa kita uji sama dengan countip ya, countip. Nah, ini. Nah, buka kurung, blok yang ini, koma, tanda petik 2, lulus misalnya ya, lulus. Nah, tanda petik 2, tutup kurung, enter. Nah yang lulus itu 7 ya. Nah untuk menghitungnya ini pakai countip. Kenapa saya pakai kayak gini? Nanti kebanyakan misalnya datanya banyak ya, sampai ratusan, teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang ini ya. Nah countip yang lulus ya, lulus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau itu tidak lulus sama juga caranya, sama dengan countip, countip 2 kali, buka kurung, di blok aja gini teman-teman ya, koma, kriterianya apa? Tidak lulus, tidak lulus ya, lulus, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, kenapa ini 0? Mungkin salah tulis ya, tidak lulus, lulu ya, tidak lulu ya, ganti zaman ini ya, tidak lulus. Nah itu ya teman-teman. Nah kenapa 0? Lihat tulisannya salah tadi teman-teman. Nah itulah caranya ya teman-teman untuk membuat sebuah rekap nilai dengan rata-rata, lulus tidak lulus untuk memberi keterangan.
atau grade juga bisa nanti ya. Misalnya yang B grade, nama grade-nya grade C ya, C, D sampai A plus ya. Nanti bisa kita menggunakan abjad untuk memberi keterangan.